Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capricorn, apa kabar? Sahabat Sub Lovers in Charge Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus. Ya. Selamat datang dan selamat bergabung kembali untuk sahabat Sub Lovers in Charge Capricorn. Ya, untuk kamu yang baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa untuk di subscribe, like, dan bantu share juga, serta aktifkan selalu notifikasi channel ini agar kamu mendapat informasi ketika saya mengupload video-video terbaru di channel ini. Oke, Capricorn ya. Capricorn, ini adalah general reading untuk percintaan kamu. Temanya adalah tentang perasaan dia. Ya, apa sebenarnya yang dia rasakan dan yang dia pikirkan tentang kamu. Readingan ini bersifat timeless, saya tidak menentukan batasan waktunya. Jadi kapanpun kamu menemukan video ini, maka saya berpikir bahwa di saat itulah kamu ingin mengetahui tentang perasaan seseorang yang sedang kamu fokuskan atau yang beriring dengan kamu. So, sebelum menonton video ini, saya juga selalu mengingatkan kepada teman-teman untuk tidak menjadikan apapun hasil readingan ini sebagai hasil akhir kamu dalam mengambil keputusan. Tetap tempatkan keyakinan kamu setinggi-tingginya hanya kepada Sang Pencipta pemilik semesta ini, bukan kartu tarot ini. Ya, karena tarot hanyalah media yang saya pergunakan untuk mencari solusi pemecahan masalah saja. Jadi tetap bijak dalam menyikapi setiap readingan yang kamu tonton, terutama yang ada di channel Princess Tarot. Oke, guys, ya Capricorn. Oke, fokuskan seseorang yang ingin kamu ketahui perasaan dia. Dia siapa terserah kamu, gebetan, mantan, pacar, selingkuhan, ya, mantan suami, mantan istri, ya. Tidak tergantung gender karena saya membaca energi dan energi tidak ada jenis kelaminnya. Oke, sebelum kita melihat tentang perasaan dia dan apa yang dia pikirkan saat ini, kita lihat dulu yuk seperti apa energi percintaan kamu dengan doi, ya, dengan pasangan kamu atau dengan si dia. Oke, satu kartu untuk melihat situasi di masa lalu. My darling angel, please clarifier untuk Capricorn. Seperti apa situasi masa lalu hubungan kamu atau energinya di masa lalu sebelum kamu menonton video ini. Stay optimistic about your love life, katanya di sini Capricorn. See, positive thinking will bring your romance. Oke. Di masa lalu saya melihat di sini kalian optimis dengan hubungan ini, ya. Kalian optimis dan tetap berpikir positif karena kalian ingin benar-benar, ya, mencintai diri kalian masing-masing. Aku lihat di sini. So, energi atau situasi saat ini, ya, ketika kamu menonton video ini seperti apa situasi hubungan kamu? Oke. Romantic feeling Capricorn. Di sini kamu diminta sepertinya benar-benar harus percaya pada perasaan kamu itu, bahwasanya perasaan kamu itu benar kok adanya, ya, layak ditelusuri karena perasaan kamu itu benar, nyata adanya. Jadi segera di sini, ya, apa yang kamu inginkan itu ungkapkan, katakan dengan jelas keinginan kamu itu agar hal tersebut bisa terwujud dalam wujud nyata di sini. Oke. Kemudian satu kartu untuk melihat energi atau situasi di masa yang akan datang setelah kamu menonton video ini, ya. Energinya juga bisa maju mundur, situasinya bisa cepat bisa lambat. Beberapa mungkin kalian sudah merasakan situasinya atau sedang berada dalam situasi ini. Keep an open mind. Di masa yang akan datang kalian akan lebih membuka cara berpikir kalian lagi. Kalian sadar, ya, bahwa pasangan kalian itu enggak sama dengan kamu, begitu, dengan kamu Capricorn. Kamu menyadari bahwa ada perbedaan di dalam hubungan kalian ini atau di antara kalian berdua itu, ya. Mungkin kalian beda budaya, beda usia, di sini beda negara. So enjoy, ya, nikmati hubungan itu dengan tetap memancarkan kebahagiaan dari dalam diri kamu itu.
Ya, jiwa muda kamu itu playfulness. To recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Tanya di sini. So, jadi kamu diminta untuk tetap berbahagia di situ. Lalu selanjutnya kita lihat dari tebaran kartu tarot ini, Capricorn, yes. Tentang apa sih yang dia rasakan dan yang dia pikirkan saat ini tentang kamu. Oke, fokuskan orang yang ingin kamu ketahui tentang perasaan dia, ya. Siapakah dia? Terserah kamu. Oke, ya. Tarik nafas yang dalam. Kita lihat. Oke, my darling angel, please clarify untuk Capricorn. Apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh seseorang yang berdealing dengan Capricorn saat ini. Queen of Swords, probably kalian berdealing dengan Aquarius, Libra, Gemini di sini. Dia sedang berpikir. Ya, di sini dia merasa bahwasanya dia perlu untuk bicara sama kamu, untuk mengungkapkan kebenaran itu di sini. Ya, dia sedang memikirkan apa yang akan dia katakan ketika dia menghubungi kamu atau ketika kamu menghubungi dia, karena situasi bisa vice versa atau terbolak-balik. Saat ini beberapa di antara teman-teman Capricorn sedang tidak ada komunikasi di sini. Bisa lihat. Lalu di sini clarify untuk Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus. See, Queen of Pentacles. Dia tidak mau kehilangan kamu. Dia merasa ya, bahwa kamu layak untuk diberikan komitmen, Capricorn. Kamu layak untuk mendapatkan apa yang memang menjadi milik kamu. Dia tidak ingin kehilangan kamu. Dia merasa bahwa kamu itu segalanya. Kamu tidak hanya bisa menjadi pasangan, tetapi di sini dia merasa sangat membutuhkan orang seperti kamu itu, di mana dia bisa manja, bisa bercerita, mengungkapkan apa yang ingin dia ungkapkan. Jadi kalau kalian ngobrol tuh nyambung gitu di sini, ya. Dan dia merasa tidak mau kehilangan orang seperti itu. Ya, orang yang dimana bukan hanya menjadi pasangan, bisa menjadi pasangan, tetapi seseorang di sini juga bisa menjadi sahabat, guru. Ya, dia merasa kamu sangat dewasa cara berpikirnya di sini. Dia merasa bahwa kamu benar-benar memahami dia sepenuhnya, Capricorn. Wow, amazing banget ya guys di sini si Capricorn ini atau pasangannya Capricorn ini. Selanjutnya, oke, sorry terlalu banyak ya. Satu lagi. Apa yang dia rasakan dan yang dia pikir. Oke. Ya, beberapa di antara kalian saat ini memang tidak ada komunikasi, ya. Dia nggak tahu harus melakukan apa. Bingung karena beberapa di sini mungkin kamu memblokir komunikasi. Komunikasinya saling blokir. Tidak ada komunikasi sama sekali. Ya, drama di sini banyak intrik, manipulasi di dalam hubungan ini. Seseorang di dalam hubungan ini sering menggunakan intrik, sering memanipulasi, self deception. Di sini ada juga ya drama di sini. Aku lihat dimana seseorang di sini terlalu berpikir sempit. Dia merasa bahwa mungkin dia sendiri yang kecakepan gitu. Oke, let me see. One card more please, darling. Untuk Capricorn ya, kita lihat Capricorn. Kita shuffle dulu semua kartunya. Oke.
one card more please, darling, untuk Capricorn. Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus. Oke, thank you. Tadi udah keluar sebenarnya, ini aku udah kebuka sih. Konflik ya, Capricorn. And di bottom of the decknya ada Six of Cup di sini. Ya, Six of Cup itu juga bisa menunjukkan tentang situasi di masa lalu, karena ini adalah lesson ya. Tidak selalu mengingat hal-hal di masa lalu. Jadikanlah kenangan di masa lalu itu sebagai pelajaran, atau situasi di masa lalu itu sebagai pelajaran. Ya, di sini untuk bangkit lagi. Jadi dia merasa saat ini seseorang di sini Capricorn yang kamu fokuskan ketika kamu menonton video ini, dia merasa perlu untuk berbicara dengan kamu di sini. Ada hal-hal yang sepertinya belum terselesaikan dalam hubungan kalian ini. Ada hal-hal yang mungkin stagnan di sini, sehingga ya seseorang ini perlu untuk mengubah rencana dia di sini, yang mana selama ini mungkin dia merasa bahwa ya udahlah gitu ya kan, Capricorn pasti setia gitu sama dia, Capricorn pasti nggak akan ninggalin dia gitu. Tapi nyatanya ya kan, karena dia berpikir seperti itu, pada akhirnya Capricornnya pergi, malah ngeblokir tiba-tiba begitu ya kan. Untuk beberapa di antara kalian di sini ya, LDR, long distance relationship, atau sedang terpisah. Jadi seseorang di sini hanya bisa memperhatikan kamu dari jauh, menunggu waktu yang tepat untuk menyelesaikan konflik yang ada di antara kalian itu. Ya, jika saat ini kalian sedang tidak ada komunikasi, aku melihat di sini akan ada komunikasi. Dia akan menghubungi kamu, nelpon kamu, ya. Mungkin juga di sini akan mengatakan tentang perasaan dia yang sebenarnya ke kamu, ngerayu kamu, ngegombalin kamu lagi di sini. Ya, di sini terlihat seseorang yang pintar banget kalau ngomong tuh, omongannya tuh semanis madu begitu. So, kita klarifikasi di sini apa yang terjadi di situ dengan Four of Pentacle ya, 4 koin. Oke, karena dia tidak mau kehilangan kamu. Makanya di sini dia ingin menelpon kamu lagi. Dia menghubungi kamu untuk menyelesaikan urusan yang belum selesai di antara kalian. Ada unfinished business di dalam hubungan ini, Capricorn. Aku lihat ya. I don't know apa masalah kalian ya, akan berbeda setiap individu, setiap orang itu pasti akan berbeda. Jadi take your resonate. Jika tidak resonate jangan dipaksakan guys ya. Karena ini general reading, silakan lakukan personal reading jika kamu ingin energimu saja yang dibacakan. Jadi, tetapi di sini dia butuh waktu, dia masih memperhatikan, melihat situasi ke depannya nanti bagaimana ini, apakah akan berantem lagi nggak nih kira-kira, katanya kalau saya datang nih ke Capricorn nih, kalau saya ngubungin Capricorn ya, karena di sini dia trauma probably di sini di masa lalu ya kan, ada situasi di masa lalu itu ya, mungkin kalian sempat saling menyayangi di sini, dan beberapa di antara kalian memang sudah menikah di sini ya, memiliki long term relationship, atau kamu sudah lama kenal dengan seorang ini Capricorn. Makanya di sini dia sedang bekerja keras untuk bisa menghubungi kamu lagi. So di sini Eight of Swords. Kenapa ada Eight of Swords di situ? Ya, terlihat seorang di situ nggak tahu apa yang harus dia lakukan lagi. Dia sudah berpikir keras gimana caranya ya kan di sini, tapi dia tidak menemukan jalan keluar untuk bisa menghubungi kamu, mungkin karena kamu memblokir komunikasi. Ya. Di sini si The Magician, dia ingin adanya perubahan. Aku melihat di sini seseorang di sini akan bekerja keras, akan berupaya melakukan segala cara di sini ya, karena dia merasa bahwa dia perlu untuk minta maaf di sini. Seven of Swords. Ups.
minta maaf, ya, dengan sangat hati-hati. Makanya di sini ya, sebelum dia datang menemui kamu atau menghubungi kamu itu, dia berpikir terlebih dahulu, ya, melihat dari dua sisi. Ya, di sini kira-kira kalau dia ngubungin Capricorn lagi, Capricornnya nolak nggak gitu. Kalau dia datang atau ingin menelpon, ingin minta maaf begitu. Di sini dia mengambil langkah mundur terlebih dahulu, ya, mengambil langkah mundur agar dia bisa segera datang menemui kamu untuk kembali menciptakan hubungan yang harmonis dengan kamu di sini. So, see, ya, Four of Wands, ya, karena dia merasa bahwa kamu itu adalah pasangan yang equal, setara sepadan dengan dia. Dia merasa kamu itu tahu apa yang kamu inginkan. Ya, dia merasa bahwa kamu itu cukup bijaksana menyikapi hal-hal yang terjadi. Enggak kayak dia gitu. Dia sadar kalau dia itu terlalu childish di masa lalu itu. Ya, Five of Wands di situ. What happened di situ? Kenapa ada Five of Wands di situ? Oke, di masa lalu sebenarnya konflik. Oke, ada self deception dan dia ingin keluar dari situasi konflik itu dan ingin lebih bertanggung jawab. Kalau aku lihat di sini, ya, ingin lebih bertanggung jawab. Ini tentang responsibility, tentang cinta dan tanggung jawab. Ya, energi Capricorn sendiri di sini Capricorn, di mana ini ada energi Venus, di mana ada hal-hal yang perlu atau harus dipertanggungjawabkan dan ada hal-hal yang harus diselesaikan. Di sini apa yang diakhiri? Di sini konfliknya yang diakhiri dan melewati pasang surut kehidupan itu. Walaupun mungkin di sini, ya, akan ada penolakan dari kamu di sini, tapi dia siap untuk mengambil resiko itu. Karena apa? Karena dia merasa bahwa dia harus bertanggung jawab atas hal-hal yang sudah dia sebabkan di masa lalu. Entah itu yang menyebabkan hubungan kalian ini berakhir, entah itu membuat kamu terluka, entah itu hal yang membuat dia pada akhirnya kehilangan kamu. Nah, ya, di sini seorang di sini merasa bahwa dia perlu bertanggung jawab atas hal-hal yang sudah dia sebabkan itu. Ya, termasuk di masa lalu probably dia melakukan self deception, pengkhianatan pada dirinya sendiri, ya kan, atau mengkhianati kamu dengan menghadirkan tripartite di sini. Karena di sini ada pertengkaran, aku lihat, ya, ada pihak ketiga dalam hubungan ini. Pihak ketiga nggak melulu wanita idaman lain atau pria idaman lain aja, guys, bisa jadi keluarga, teman-teman, ya kan, atau pekerjaan sini. Oke, sekarang kita lihat apa pesan dari malaikat cinta untuk situasi ini, Capricorn, ya, atau untuk kamu yang menonton video ini. Dari situasi ini, nah, apa pesannya? Darling, please clarify. Oke, come to the edge. Katanya di sini kamu diminta untuk, ya, tetap percaya diri, ya, mengambil langkah untuk tetap percaya diri, mengambil batu loncatan, ibaratnya gitu, chance in the wind, ya, mengambil langkah utama untuk membuat melompat ke tepian begitu. Nah, kan bergerak artinya di situ. Jadi enggak stagnan di situ. Jadi kamu harus melihat dari atas gitu. Melihat situasi dengan jelas agar kamu bisa mendapatkan atau kejelasan dari situasi yang sedang kalian hadapi ini. Dari perasaan-perasaan yang kamu rasakan itu, ya, apa sih sebenarnya yang kamu inginkan? Why? So, saat ini probably di sini kamu selalu selama ini bertanya kenapa, mengapa, apa begitu. So, jangan lagi menanyakan hal itu di luar diri kamu, karena jawabannya ada di dalam diri kamu sendiri di sini, Capricorn. Ya, round and round. Jadi waktunya kamu untuk keluar dari zona nyaman kamu itu, keluar untuk mencari jawaban itu, bukan lagi keluar diri kamu, tetapi mencari jawaban ke dalam diri kamu atas situasi apapun yang sedang kamu rasakan saat ini. Mending berdamai dengan situasi yang terjadi, apapun situasinya di sini, ya, kamu harus bisa memaafkan di sini. Ya, memaafkan diri kamu dulu
di sini sebelum kamu memaafkan orang-orang yang pernah mengkhianati kamu di masa lalu atau pernah menyakiti kamu dengan kata-kata, probably ya, mengeluarkan kata-kata kasar. Loyal heart ya, agar kamu bisa tahu kepada siapa kamu harus memberikan hati kamu, memberikan kesetiaan kamu. Ya, kita nggak cukup hanya setia aja ya kan, tetapi kita juga perlu untuk bertanggung jawab. Bertanggung jawab kita nggak cukup hanya ingin menyenangkan hati orang lain, tapi kita perlu juga untuk menyenangkan hati kita. Jadi di sini gunakan kebijaksanaan kamu itu agar kamu bisa melihat ya kan, hal apa yang memang pantas untuk kamu perjuangkan, hal yang memang layak untuk tetap kamu pertahankan ya, dan hal apa saja yang perlu kamu lepaskan agar hidup kamu tidak stuck atau agar hubungan kalian ini tidak stagnan. Misalnya di masa lalu kamu itu sulit sekali untuk mengubah sudut pandang kamu begitu, selalu berpikiran sempit, selalu egois, merasa menang sendiri ya kan, dengan cara berpikir kamu yang seperti itu. Nah, jika hal itu sudah tidak berfungsi lagi di masa sekarang ini, maka kamu harus mengubah hal itu. Ya, artinya hal tersebut sudah tidak bisa lagi dipergunakan untuk situasi yang saat ini sedang terjadi. Told to be told. Jujur. Di sini artinya, ya kan? Jujur mengatakan kebenaran itu. Apa yang benar-benar kamu inginkan. Ya. Apa yang ingin kamu capai. Dan menurut kamu makna kehidupan atau hubungan ini sendiri tuh apa, dan bagaimana cara kamu mengukur kebahagiaan itu sendiri ya. Apakah kamu menjadikan seseorang itu alasan kamu untuk berbahagia, atau kamu ingin menemukan kebahagiaan itu di dalam diri kamu sendiri. So, katakan dengan jelas, jujur pada diri kamu sendiri. Ya, sebelum kamu bisa jujur dengan orang lain itu, kamu harus jujur dulu pada diri kamu sendiri. Tidak lagi menggunakan topeng, ya. Lepaskan topeng kamu itu, buka hati kamu. Jadi, biarkan hati dan perasaan pikiran kamu itu menyatu. Jadi balance gitu di sini, ya, Capricorn. So, Capricorn, saya rasa ini sudah cukup. Jika kamu suka video ini, jangan lupa tinggalkan komen kamu di bawah video ini. Dan jika kamu ingin melihat situasi percintaan kamu ke depannya dengan pasangan kamu seperti apa, silahkan lakukan personal reading. Hubungi saya melalui WA atau email yang tersedia di bawah video ini. Dan personal reading itu berbayar. Sekali lagi, thank you for watching. See you in the next video. Salam penuh cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, Capricorn.